Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang berberkah ini kita bersua di channel Ruas TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, mentadaburi yang selanjutnya mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan amal-amal soleh insyaallah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita masih berada di tadabur tema-tema utama dalam Al-Quran surat At-Taubah bagian yang kelima. Nah, di bagian yang kelima ini temanya adalah pengertian fi sabilillah dalam ayat zakat. Siapakah mereka? Siapakah fi sabilillah itu? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu faidah dan hikmah dari ayat zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Setelah itu mari kita siapkan wudu yang terbaik, kondisi yang terbaik, dan mushaf-mushaf Al-Qur'an, catatan yang terbaik sudah berada di sekitar kita insyaallah. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah adanya zakat. Zakat wajib, baik itu zakat fitrah, zakat harta, sesungguhnya adalah bagian dari tujuan syariat Islam itu adalah ad-daruriyat al-khams, di antaranya adalah hifdhu al-mal. Zakat itu adalah untuk menjaga harta kita. Zakat itu adalah untuk memberkahi, meningkatkan kualitas dan kuantitas keberkahan harta kita, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaidahnya adalah mari jadikan akhirat itu selalu berada di hati kita, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan harta benda itu berada di tangan kita. Buktikan bahwasanya seorang muslim muslimah itu bukan seorang pemalas, tapi dia pekerja keras dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Orang yang rajin adalah orang yang rajin mencari ilmu, rajin mencari rezeki yang halal thayyiban, rajin mencari amal-amal saleh, dan jadikanlah kematian itu selalu berada di pelupuk mata. Jangan kita mawas diri bahwasanya seolah-olah kita ini akan hidup sepanjang masa. Sebab itu ketika kematian ini berada selalu di pelupuk mata, kita selalu menyiapkan bekal-bekal terbaik dari amal-amal soleh dan ketaatan yang terbaik, yang terikhlas dan termutaba'ah, juga selalu meninggalkan keburukan-keburukan yang ada, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema surat At-Taubah yang keempat Syekh Adil Hafidhahullah mengatakan bayanu masarifiz zakah wa hiya ahadu a'bidati al-jihad. Dalam surat At-Taubah terutama ayat 60 itu dijelaskan jenis-jenis atau golongan golongan orang atau manusia yang berhak untuk menerima zakat. Maksud zakat di sini adalah zakat wajib yaitu ada 8 asnaf, 8 golongan. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan salah satunya adalah yaitu orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Nah, mari kita simak bersama-sama surat At-Taubah ayat 60, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Nah, inilah ayat zakat ya. Surat At-Taubah ayat 60 yang masyhur. Di sini disebutkan ada 8 golongan ya, orang yang berhak menerima zakat-zakat wajib. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir, yang kedua untuk orang miskin. Zakat ini yang ketiga untuk pengurus-pengurus ya, zakat, amil zakat. Yang keempat untuk mu'allaf, yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam di antaranya. Yang kelima untuk memerdekakan budak, zakat ini. Yang keenam adalah zakat ini untuk membantu orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah untuk orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan untuk mereka yang berada di dalam perjalanan, sebagai sebuah hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian-pembagian yang 8 ini. Nah, apa sih sebab nuzul, sebab turunnya surat At-Taubah ayat 60 ini para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ruas TV? Di antaranya adalah ketika orang-orang munafik. Kita sudah jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Ini di antara gawean, di antara pekerjaan orang-orang munafik itu tidak henti-hentinya selalu mencela Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah, mencari-cari kesalahan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terkait dengan pembagian zakat. Mereka mengatakan Rasulullah tidak adil dalam membagi zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, menjelaskan kepada mereka secara umum kepada kaum muslimin, kemudian termasuk mereka juga ya orang-orang munafik, bahwasanya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan, menerima zakat yang wajib itu adalah ada 8 golongan yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi. Ini untuk mencegah tuduhan-tuduhan keji mereka, celaan-celaan mereka kepada Rasulullah SAW agar berhenti berbuat buruk kepada Rasulullah SAW. Nah, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu berkata ya, seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku harta zakat," katanya. "Kasih ke saya harta zakat." Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau, tidak rela menjadikan ketetapan pembagian zakat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ditetapkan oleh nabinya atau selainnya dalam hal zakat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang akan menetapkannya, yang akan mengaturnya, siapa sih yang berhak untuk diambil zakatnya, siapa sih yang berhak untuk menerima harta zakat ini, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu hanya termasuk salah satu golongan dari 8 itu, maka kamu akan diberikan haknya oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa manusia, kita semua ini ya, dan mengajarkan untuk bagaimana bisa insaf, adil dalam berlaku, berinteraksi dengan yang namanya harta ya. Karena tadi pungkiri juga, harta ini merupakan salah satu sebab kita bisa hidup dengan nyaman, tentram, dan bahagia di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentukan bagaimana cara mencari harta dan bagaimana cara membelanjakan atau membagikan harta ini, dan langsung yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang berwenang untuk mengatur kemana harta ini akan pergi dan dari mana harta ini akan datang. Sebagaimana di antaranya dalam pembagian harta warisan ya. Lidzakari mislu hadil unsayain ya. Itu semua adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembagian harta ini. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 60 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama as-shadaqatu lil fuqara." Shadaqat ya. Shadaqat atau sedekah ya. Dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah zakat wajib ya. Jadi kebanyakan para mufassir kita bahkan sudah ijma, zakat atau sedekah yang dimaksudkan dalam At-Taubah ayat 60 ini adalah zakat wajib. Karena adapun sedekah sunat ya, sedekah-sedekah yang sunnah seperti infak, sedekah ya, itu tidak hanya ditujukan kepada yang 8 asnaf ini saja, bahkan boleh diterima oleh orang yang lainnya selain dari yang 8 golongan ini. Misalkan ada bapak, ibu, pemirsa Ruas TV ya, memiliki tetangga, mau diberikan sedekah atau hadiah, meskipun mereka itu orang yang mampu,
maka mereka berhak untuk menerimanya. Tahabu, salinglah memberikan hadiah kalian, maka kecintaan sama kaum muslimin muslimat akan terbangun. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berhak menerima zakat wajib itu ada 8 golongan, di antaranya adalah fi sabilillah. Tapi kita akan coba merunut satu persatu dengan cepat dan singkat. Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat wajib di antaranya adalah zakat fitrah, ya. Itu untuk orang-orang fakir. Siapakah mereka orang-orang fakir itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang tidak memiliki apapun, ya, secara umum seperti itu. Serba kekurangan. Itu orang fakir itu yang tidak mampu atau sengsara. Tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Bahkan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, misalkan dia punya istri, punya anak, tidak punya juga harta untuk menanggung mereka, mencukupi mereka. Atau tidak punya kemampuan tenaga, ya, untuk bekerja, berusaha. Dia sudah lemah, payah. Di antaranya seperti orang tua yang jompo, ya, orang yang cacat badannya, itu bagian dari orang fakir. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal masakin. Asnaf golongan kedua penerima zakat wajib adalah orang-orang miskin. Orang miskin dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhannya, namun tidak menunjukkan kemiskinannya sehingga orang lain dapat bersedekah untuknya, dan ia tidak meminta-minta. Jadi orang miskin ini, para hadirin hadirat pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya. Ada, ya, hartanya tapi tidak mencukupi. Kurang. Di sisi lain juga dia tidak pandai bekerja, tapi dia juga tidak mau meminta-minta. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pendapat ulama kita mengatakan, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama yang lainnya mengatakan, bahwasanya orang fakir itu adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta, ya, padahal ia sangat butuh. Jadi dia menjaga diri, iffah, gitu, ya. Sedangkan orang miskin itu sama, dia juga mempunyai kebutuhan, tapi dia meminta-minta dan berkeliling dan mencari manusia agar diberi, ya, oleh manusia itu sendiri. Ada yang, ya, ke bus-bus, ke mobil-mobil meminta-minta, ke rumah-rumah dan sebagainya. Wal iyadu billah. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, orang miskin itu posisinya di bawah orang fakir dari sisi kebutuhannya. Jadi orang fakir itu kalau dipresentasikan, ya, misalkan, ya, 75% kebutuhannya. Orang miskin hanya 50%. Kemudian orang miskin itu mampu mencari nafkah, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, baik dirinya maupun keluarganya. Adapun orang miskin itu betul-betul dia apa-apa dan tidak bisa melakukan dan memiliki apa-apa. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah untuk menjadi orang fakir miskin. Mudah-mudahan para pemirsa Ros TV, ya, diberikan kecukupan, ya, keistiqomahan, juga qanaah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Di antara asnaf golongan orang yang berhak menerima zakat wajib adalah pengurus-pengurus zakat. Mereka adalah para petugas, ya, yang dikirim oleh penguasa, di SK-kan misalkan oleh pemerintah untuk menarik zakat, untuk mengumpulkan zakat dari, ya, orang-orang kaya yang mampu. Kemudian mereka juga diamanahkan untuk mendistribusikan, ya, menyalurkan zakat ini kepada mustahik yang 8 tadi. Itulah amil, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini sibuk untuk mengatur zakat, ya, menjaga, mengurus maupun mencatatnya. Ya, maka mereka ini diberikan gaji oleh pemerintah, ya. Kalau sudah ada gajinya, maka tidak diberikan lagi dari gaji dari harta zakat. Kemudian yang keempat di antara asnaf penerima zakat adalah wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya. Apa maksudnya? Mereka diantaranya adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin tentunya, yang dibujuk hatinya ada kemungkinan kalau diberikan zakat itu mereka akan masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW memberikan mereka harta zakat diantaranya agar mereka masuk Islam. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, ya, definisi mu'alaf juga adalah yaitu orang orang muslim tapi
karena dia mempunyai hati yang lemah, keimanan yang lemah, diberikan zakat agar kokoh imannya. Atau mereka misalkan mempunyai hal-hal yang negatif, kemudian diberikan harta zakat dan mereka tidak mengganggu kembali kaum muslimin, ya. Ataupun untuk menarik manfaat dengan diberikannya zakat kepadanya, seperti ya orang-orang yang mempunyai keteraran viral namanya, ketika diberikan zakat misalkan, maka orang lain akan masuk Islam, orang lain akan rajin ke masjid, ya. Oleh sebab itu mu'alaf ini terbagi dua, ada orang muslim dan ada juga dari kalangan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah, para ulama kita, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membagi mu'alaf itu kepada 4 golongan. Mu'alaf yang muslim, ya. Yang pertama adalah tokoh masyarakat dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua adalah tokoh masyarakat yang masih lemah imannya, ya, di mana ia sangat disegani oleh masyarakat. Dengan diberikannya zakat kepada mereka ini diharapkan imannya semakin kuat, dan para masyarakat yang lain yang mentokohkannya itu bisa juga menambah keimanan dan amal solehnya insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah kaum muslimin yang tinggal di perbatasan negeri, ya. Kaum muslimin dengan orang-orang kafir, misalkan musuh-musuh Islam, yang mana diharapkan orang yang tinggal di perbatasan ini ketika terjadi misalkan penyerangan, peperangan, mereka akan membela kaum muslimin di garda terdepan, ya, ketika musuh menyerang. Yang keempat juga adalah di antara mu'alaf itu adalah kaum muslimin yang memiliki pengaruh, ya. Apabila dia diberikan zakat kepada mereka, maka yang lain akan mengeluarkan zakatnya juga, gitu, ya. Sehingga mempermudah untuk memungut zakat para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mu'alaf dari orang-orang non-Islam, orang-orang kafir terbagi kepada 2 bagian. Yaitu orang-orang non-Islam yang diharapkan masuk Islam dengan diberikannya zakat kepada mereka. Tentunya selama mereka tidak memusuhi, memerangi kaum muslimin. Atau orang-orang non-Islam yang dikhawatirkan kejahatannya, dengan diberikan zakat kepada mereka diharapkan mereka tidak berbuat jahat, makar kepada kaum muslimin. Kemudian yang kelima di antara asnaf penerima zakat para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV adalah wafir riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, ya. Perbudakan meskipun sekarang, ya, sudah langka. Tapi kalau terjadi perbudakan, kecuali terutama, ya, yang menjadi budak itu adalah kaum muslimin muslimat misalkan, berada di tangan musuh, mereka sebagai budak, maka harta zakat ini boleh diberikan kepada mereka untuk membeli budak, misalkan kita beli kemudian dimerdekakan, ya, atau diberikan uangnya kepada mereka untuk mereka sendiri, ya, memerdekakan dirinya. Nah, perhatian fir riqab ini, wa fir riqab itu di antara definisinya adalah budak-budak mukatab, yaitu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, gitu, ya. Jadi ada ya, hitam di atas putih. Apabila budak tersebut mampu membayar uang yang telah disepakati dengan tuannya, maka ia akan bebas, ya. Maka akan mereka bisa lepas dari perbudakan, maka harus dibantu dari apa? Dari harta zakat wajib ini para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah wal gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang, ya. Di antara muamalah yang dibolehkan dalam Islam itu adalah hutang piutang yang syar'i tentunya, yang di sana tidak ada transaksi ribawi dalam hutang piutangnya. Misalkan berhutang 1 juta harus dikembalikan 1.500.000, itu tidak diperbolehkan. Nah, mereka itu al-gharimin adalah orang-orang yang telah menumpuk hutangnya namun tidak mampu melunasinya, ya. Berhutang tentunya dalam kebaikan, idealnya seperti itu. Adapun orang yang terlilit hutang karena keborosannya, ya, ini karena boros, kemudian dia berhutang, maka ia tidak boleh diberi harta zakat sebagai pelajaran bagi mereka, atau sedekah sampai ia bertaubat dulu dan berhenti dari keborosannya. Dan ini juga harus pintar-pintar kaum muslimin muslimat, para pemirsa Ruas TV, untuk mengatur harta ini sebaik-baiknya. Dalam keadaan lapang, pekerjaan juga mapan, banyak uang, maka pergunakanlah, belanjakanlah sebaik-baiknya. Jangan boros, ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula, ya, yang termasuk gharim ini, ya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 pihak yang bersengketa. Misalkan ada pihak satu keluarga, ya, keluarga A dan B bersengketa, ada khusumah, ada masalah. Maka pihak yang ketiga si C berhutang, misalkan berhutang untuk mendamaikan. Saya kasih uang, ya, kelompok A saya kasih 1 juta, kelompok B saya kasih 1 juta. Berhutang misalkan untuk mendamaikan 2 kelompok ini.
Lalu orang itu maju menengahi ya dengan janji memberikan harta. Maka orang ini ya boleh diberikan harta zakat ya, meskipun dia orang kaya tapi berhutang untuk mendamaikan dua keluarga atau dua kelompok yang berselisih atau bermusuhan. Nah, inilah tema kita yang ketujuh, yaitu wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Apa maksudnya jalan Allah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan para mufassir mengatakan mereka adalah orang-orang yang berjihad, berperang ya, dan berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibagi bagian dari harta zakat untuk membiayai ya peperangan mereka, memberi persenjataan dan menjaga mereka ya. Meskipun mereka sebagiannya adalah termasuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana fi sabilillah, sebagaimana ayat ini adalah terkait dengan jihad fisabilillah, yaitu surat Bara'ah, surat At-Taubah ini, maka di antara penguat jihad fisabilillah adalah adanya zakat itu sendiri, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Orang-orang yang berjihad fisabilillah, mereka ternyata orang-orang yang selalu hidup, baik ketika sebelum berperang atau setelah mereka mati syahid, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup ada harta zakat yang menjamin dalam tanda kutip, dan setelah mereka terpenuh fisabilillah, mereka memiliki kehidupan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjuangan fisabilillah juga ya, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertahankan Islam, itulah tujuan dari para pejuang Islam. Ya, dan kaum muslimin di mana mereka tidak mendapatkan gaji dari negara, maka para mujahid ini harus dibantu dari harta zakat. Apatah lagi orang-orang yang ya menghabiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama kita juga mengkategorikan fi sabilillah, termasuk golongan yang berhak untuk menerima harta zakat ini adalah para penuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang belajar di pesantren ya, boarding school, baik itu tataran SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi ya. Mereka menuntut ilmu, mereka belajar Al-Qur'an. Karena para penuntut ilmu itu adalah sebab ketika kita berzakat, bersedekah kepada mereka, rezeki kita akan menjadi berkah luas, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kondisi umumnya ya, anak-anak kita yang menjadi seorang santri, mencari ilmu syar'i, itu mereka fokus untuk mencari ilmu. Tidak ada kesempatan untuk bekerja mencari uang. Bahkan orang tuanya juga seperti itu. Oleh sebab itu, mereka berhak untuk menerima harta zakat, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para penuntut ilmu syar'i itu adalah harapan umat, harapan bangsa di masa yang akan datang insyaallah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wabnis sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ibnu itu dalam bahasa Arab artinya anak ya. Anak jalanan. Apa maksudnya anak jalanan? Bukan anak jalanan, maksudnya anak-anak yang selalu di jalanan meminta-minta, ngamen dan sebagainya. Ibnu Sabil adalah dia orang yang melakukan safar perjalanan. Kemudian ongkosnya habis. Perbekalannya habis dalam perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, satu daerah ke daerah yang lain misalkan ya. Kemudian mereka ini ya boleh diberikan harta zakat ya. Meskipun di negerinya, misalkan di negeri Indonesia atau negeri A, dia adalah orang kaya, tapi ketika musafir melakukan perjalanan ke negeri B, kehabisan bekal, maka itu harus diberikan harta zakat atau boleh diberikan harta zakat wajib, para hadirin hadirat pemirsa TV, Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Sabil juga para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara alasan diberikan harta zakat agar mereka tentunya tertolong ya, bisa melanjutkan perjuangannya, perjalanannya, dan bisa kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, kembali ke tempat tujuannya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya Islam ya, begitu indah. Jadi sekiranya ya zakat ini bisa dikumpulkan dengan baik, maka insyaallah persoalan umat dan bangsa itu akan selesai dari kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Maka bisa disimpulkan dari 8 golongan ya asnaf penerima zakat itu,
terbagi kepada dua saja. Yang pertama adalah mereka yang diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti orang fakir miskin butuh ya, hajat khasah. Dan mereka yang diberikan zakat untuk kebutuhannya di mana agama Islam memperoleh manfaat darinya, membutuhkan mereka ya, seperti para mujahidin fisabilillah, para tulabul ilmi dan lain sebagainya, yaitu 6 asnaf selain yang 2 tadi. Yang kedua, bahwasanya antara faedahnya sungguh besar ya, besar sekali itu manfaat zakat. Kalau betul-betul dikelola ya, makanya di Indonesia alhamdulillah ada lembaga zakat nasional ya. Di mana kalau dimaksimalkan peran kaum muslimin muslimat ya, di seluruh Indonesia saja ya, dikumpulkan, maka akan disalurkan kepada seluruh orang-orang yang asnaf yang 8 tadi, insya Allah angka kemiskinan di Indonesia akan menurun, fakir miskin, kelaparan, dan kesenjangan sosial umat dan bangsa, agama Islam akan tegak ya, akan tegak dan terjaga, juga tidak menjadi orang-orang yang papa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain para hadirin hadirat pemirsa TV, di sana ada golongan yang tidak berhak menerima zakat ya. Jadi tidak semua orang itu berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang-orang kafir secara umum ya. Patah lagi mereka adalah orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kecuali mu'allafah qulubuhum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan yang keempat tadi. Yang kedua adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, baik istrinya, anak-anak, keturunannya itu haram menerima harta zakat baik yang wajib maupun yang sunnah. Suatu ketika ya Hasan atau cucu Rasulullah SAW itu memakan kurma harta zakat langsung dikeluarkan, dimuntahkan oleh Rasulullah SAW, dan disebutkan dalilnya atau penjelasannya. Ulama kita mengatakan, meskipun anak kecil kadang-kadang belum mengetahui ya manfaat dalil Al-Quran, hadis, tapi sampaikanlah kebenaran ini kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang masih belum balik, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang kaya raya ya, kecuali sebagai amil zakat tadi ya. Jadi yang keempat adalah orang yang kuat, mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kelima, orang yang nafkahnya di bawah tanggungannya. Yang keenam adalah orang kafir dan fasik, seperti yang meninggalkan sholat dan mengejek syariat Islam, seperti orang-orang sekuler, liberal, itu tidak berhak untuk menerima harta zakat. Kemudian spesifik untuk zakat fitrah, maka di antara 8 golongan itu, siapa sih yang paling berhak untuk menerima zakat? Yang paling berhak adalah orang-orang fakir miskin ya. 2 golongan pertama itu paling berhak untuk menerima zakat fitrah kita. Maka pertanyaannya, sudahkah hari ini kita berzakat, para pemirsa Ruas TV? Sudahkah hari ini kita bersedekah? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Zakat yang kita zakatkan, sedekah yang kita sedekahkan itu, Masya Allah, diumpamakan kita seperti menanam pohon yang memiliki ya 7 cabang atau 7 buah. Kemudian 7 cabang tersebut memiliki 100 cabang yang lain. Jadi minimal ketika kita bersedekah itu akan dikalikan 700 kali lipat, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Makanya kalau orang-orang yang sekarang di bawah tanah atau di kuburan itu ya, ditanya, kalau kamu dibangkitkan misalkan 1 jam saja ke dunia ini, dihidupkan kembali, apa cita-citamu? Apa yang kamu inginkan? Maka yang mereka inginkan adalah la as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin segera membayar zakat. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Mereka bukan menginginkan sholat, menginginkan haji atau umroh, tapi hanya satu, la as-saddaqa. Saya ingin bersedekah, saya ingin segera membayar zakat, karena keutamaannya, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ya para perkataan Rasulullah SAW, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bissadaqah wa'iddu lil bala'i ad-du'a ya. Hasinu amwalakum bizzakah, katanya peliharalah, jagalah harta kita ini dengan membayar zakat. Jadi membayar zakat ya, itu akan menjaga harta kita. Kadang-kadang kita kaget ya, ada tetangga yang kebakaran, rumahnya, tokonya, rukonya, kendaraannya, ternyata cek dan cek, tidak pernah bayar zakat.
sudah haulnya, sudah mampu, emasnya banyak, terbakar semuanya. Wadawu mardakum bis sadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian. Ada yang sakit kanker darah dan sebagainya, pulang pergi ke rumah sakit. Obati dengan apa? Perbanyak sedekah. Ada diceritakan ya, seorang dokter, seorang pengajar dosen, dia mempunyai penyakit kanker. Tapi bertemu seorang ibu di pasar yang membutuhkan daging, maka semenjak saat itu dia bersedekah setiap harinya untuk ibu tersebut. Maka dia suatu ketika mau dioperasi ya, di Eropa, ketika dicek ternyata kankernya sudah hilang. Itu salah satu faidah dari banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi kematian, di antaranya dengan memperbanyak doa. Hadapilah kehidupan dengan berbagai macam cobaannya, termasuk kematian kita adalah cobaan. Di antara memperbanyak doa untuk didapatkan husnul khatimah, happy ending para hadirin hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu, yang diberkahi hartanya dengan zakat, infak dan sedekah insyaallah. Dan yang terakhir, semuanya tentunya yang telah kita jelaskan yang benarnya di Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari diri kami dan dari syaitan laknatullah alaih. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini, mudah-mudahan yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan berkah sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.